Halo, selamat malam. Kami dari kelompok 3 Hukum Tata Negara. Saya Muhammad Ansori Hadi Putra, perwakilan dari kelompok 3 Hukum Tata Negara. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Natasha Putri, NIM 13123025. Saya akan menyampaikan pendahuluan. Baik trias politika maupun tetras politika merupakan sistem pemerintahan yang dirancang untuk mewujudkan demokrasi, melindungi hak-hak rakyat, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kedua sistem ini memiliki beberapa kesamaan, namun juga terdapat perbedaan fundamental yang membedakan keduanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dengan saya Muhammad Ansori Hadi Putra dengan NIM 131000053. Rias politika adalah gagasan politik mengenai pembagian kekuasaan dalam negara yang diungkapkan pertama kali oleh John Locke dan dikembangkan oleh Montesquieu. Pembagian kekuasaan tersebut terdiri dari 3 jenis, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif yang membuat undang-undang dan mewakili rakyat dalam proses legislatif. Selanjutnya, kekuasaan eksklusif yang bertugas melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh legislatif dan memimpin pemerintahan. Dan terakhir, yudikatif yang bertugas mengadili pelanggaran undang-undang dan memastikan penegakan hukum yang adil. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ramadan Devo Aryono, NIM 131-2300-119. Tetras politika adalah konsep menambahkan satu elemen lagi pada tetras politika, yaitu Badan Pemeriksa atau Badan Pengawas Keuangan atau BPK. Konsep ini mulai berkembang di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 dengan tujuan untuk memperkuat sistem demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa poin penting tentang tetras politika. 4 elemen tetras politika: legislatif, eksekutif, yudikatif, dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Tujuan tetras politika adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan, meningkat akuntabilitas, dan memperkuat demokrasi. Tetras politika memastikan independensi dan efektivitas BPK serta koordinasi antar lembaga negara. Evolusi dari trias politika. Konsep trias politika telah ada sejak zaman Yunani kuno dan dikembangkan oleh para filsuf seperti John Locke dan Montesquieu. Seiring waktu, ide untuk menambahkan elemen keempat ke dalam trias politika mulai muncul. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Syafina Eka Skanoria dengan NIM 13123000135 akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan dari tetras politika. Kelebihan dari tetras politika yaitu penambahan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK sebagai elemen keempat. Tetras politika diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. BPK dapat mengawasi dan memeriksa kinerja lembaga negara lainnya dalam menggunakan anggaran negara. Masyarakat juga memiliki lebih banyak ruang untuk berpartisipasi dalam mengawasi kinerja pemerintah.
Sedangkan kelemahan dari Tetras Politika yaitu efektivitas Tetras Politika sangat bergantung pada independensi dan kapasitas BPK. Jika BPK tidak memiliki kewenangan dan sumber daya yang memadai, maka Tetras Politika tidak akan mencapai tujuannya. Ada potensi tumpang tindih kewenangan antara BPK dan lembaga negara lainnya, terutama dalam hal pemeriksaan keuangan. Hal ini perlu dihindari untuk mencegah inefisiensi dan konflik antar lembaga. Selanjutnya, perbedaan antara Trias Politika dengan Tetras Politika. Trias Politika memiliki cabang 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif, sedangkan Tetras Politika memiliki 4 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, dan juga kekuasaan rakyat. Trias Politika berfokus pada pemisahan kekuasaan, sedangkan Tetras Politika berfokus pada partisipasi rakyat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Deko Perkasa dengan NIM 1312300-232. Saya akan menyampaikan kritik dan dukungan. Untuk kritik, implementasi Tetras Politika di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kompleksitas koordinasi antara lembaga negara dan potensi tumpang tindih kewenangan. Efektivitas Tetras Politika sangat bergantung pada independensi dan kapasitas BPK. BPK masih membutuhkan penguatan dalam hal sumber daya manusia dan teknologi. Masih banyak masyarakat yang belum memahami Tetras Politika dan perannya dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk menerapkan Tetras Politika dengan memperkuat BPK dan meningkatkan koordinasi antara lembaga negara. Tetras Politika memiliki potensi untuk menjadi alat yang efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan demokratis di Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya Muhammad Farid Ardiansyah, NIM 131200261. Saya akan membaca kesimpulan. Tetras Politika merupakan konsep yang berkembang dari berbagai ide dan pemikiran politik. Konsep ini bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia. Meskipun tergolong baru, Tetras Politika memiliki potensi untuk menjadi alat yang efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Sekian, terima kasih.